Assalamualaikum, welcome back bersama gue lagi Angga. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian, and let's see. Seperti biasa nih ada pengalaman horor lagi yang masuk ke bagian malam, yang bikin bulu kuduk merinding. Pengalaman ini dialami sama Mbak Ani ketika masih duduk di bangku SMA. Dan kejadiannya itu terjadi pada tahun 2008. Udah lama banget nih udah 14 tahunan berarti ya. Pada awal tahun 2008, ayahnya Mbak Ani pindah tugas ke daerah D. Ayahnya Mbak Ani ini bekerja di salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang oil and gas. Jadi keluarga juga ikut pindahan, karena inilah Mbak Ani mau nggak mau pindah sekolah juga. Jadi Mbak Ani ini siswa pindahan dari SMA swasta di kota B yang pindah ke salah satu SMA swasta juga yang ada di kota D. Mbak Ani saat itu duduk di kelas 1 SMA. Kalau di zaman sekarang berarti kelas 10 ya Nah di sekolah baru ini kalau siswa kelas 10 masuknya siang, terus pulangnya sore, sekitar jam-jam setengah 6-an lah bel pulangnya. Dan kalau hari Sabtu itu libur. Oh ya, Mbak Ani ini kalau pulang suka dijemput sama ayahnya mungkin karena baru pindahan. Lagian kalau pulang hari udah gelap kan agak was-was juga nih untuk perempuan yang baru tinggal di daerah itu. Dan waktu tempuh ke sekolahnya sekitar 15 menitan lah. Jadi sekedar gambaran aja nih model bangunan sekolah barunya Mbak Ani itu semi modern. Jadi bukan model sekolah zaman-zaman tua atau zaman-zaman orang tua kita ya. Bangunan sekolah itu terdiri dari 3 lantai. Tiap-tiap lantai masing-masing ada 1 kamar mandi pria dan 1 kamar mandi wanita, sama ada 1 gudang. Biasanya gudang itu untuk menyimpan alat-alat kebersihan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah kelasnya Mbak Ani ini berada di lantai 2, tepatnya di sebelah gudang. Jadi gini gue ceritain, paling pojok itu toilet, sebelah toilet itu gudang, baru deh di sebelah gudang itu kelas Mbak Ani. Nah di sebelah kelas Mbak Ani ada kelas-kelas lain laginya. Pada hari pertama di sekolah baru, Mbak Ani duduk sebangku dengan Tira. Kita sebut Mbak Tira lah ya. Jadi gini karakter Mbak Ani ini cewek yang agak-agak tomboy, sedangkan Mbak Tira tipe-tipe cewek yang feminim gitu. Karena duduk sebangku jadi mereka berdua cepat akrab walaupun beda karakternya. Hari-hari saat pulang sekolah kadang-kadang mereka juga pulang bareng ketika Mbak Tira nggak dijemput sama ayahnya. Kebetulan rumah mereka berdua satu arah jalan pulangnya. Suatu hari berikutnya, Mbak Tira mengajak Mbak Ani untuk ikut kegiatan tambahan atau yang kita sebut ekskul di sekolahnya. Menurut penjelasannya, Mbak Ani ini di sekolahnya ini mewajibkan untuk ikut kegiatan ekskul minimal 2 ekskul. Yang pertama pramuka, itu untuk yang wajib di sekolahnya. Dan satu lagi ekskul yang kedua diberikan kebebasan pada siswa atau siswi untuk memilih kegiatan yang mereka mau. Akhirnya Mbak Ani ikut ekskul wajib yaitu pramuka, yang waktunya tiap hari Sabtu sore dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan ekskul tambahannya yaitu seni tari, tiap Sabtu pagi dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi atau siang. Oh ya gini, Mbak Ani ini sebenarnya terpaksa ikut ekskul seni tari karena diajak sama Mbak Tira. Sebenarnya Mbak Ani ini lebih sreg kalau ikut ekskul paduan suara. Singkat cerita, tibalah hari Sabtu pagi sekitar jam 7:30, Mbak Ani itu sudah datang sekolahnya untuk mengikuti ekskul seni tari. Kalau lama kemudian datang juga Mbak Tira. Mereka berdua pun berjalan bersama ke aula sekolah yang letaknya berada di belakang gedung kelas. Nah di dalam aulanya ada semacam ruangan biasa dipakai buat ganti baju anak-anak seni tari. Dan ada juga 1 kamar mandi. Jadi posisi kamar mandinya sebelahan sama ruang ganti, cuma disekat kayak pakai semacam triplek gitu Setelah ekskul seni tari selesai jam 11 kurang, yang lain udah pada keluar dari aula. Jadi tinggal berdua aja nih Mbak Ani sama Mbak Tira. Nah ketika Mbak Tira mau keluar meninggalkan aula, tiba-tiba Mbak Ani pun menegur Mbak Tira. "Ra, nungguin gue dulu ya, gue mau ganti pakaian dulu nih." "Oh ya udah, gue nunggu di depan aula ya nih," jawab Mbak Tira seperti itu. Masuklah nih Mbak Ani ke dalam ruang ganti pakaian. Ketika sedang ganti pakaian, tiba-tiba ada suara orang buka pintu kamar mandi. Mbak Ani pun biasa aja dan berpikir mungkin itu Mbak Tira yang ke toilet. Ditegurlah sama Mbak Ani, "Ra, lu buang air kecil ya? Bawa tisu nggak?" Dijawablah dengan Mbak Tira, "Ada."
suara wanita tapi halus banget suaranya. Oh, oke. Balas Mbak Ani seperti itu. Nah, setelah menjawab ada, terdengar suara flush air kloset. Menurut pengakuan Mbak Ani nih, sekitar 10 detikan setelah suara flush air dari kloset, Mbak Ani pun keluar dari ruang ganti aula. Dan Mbak Ani nggak ngelihat siapa-siapa. Heran dong. Mbak Ani sambil ngebatin, kok Mbak Tira yang dari toilet cepet banget ngilangnya. Padahal tadi kayaknya barengan deh. Gue selesai ganti pakaian, si Tira juga selesai buang air kecil. Tapi kok cepet banget dia hilangnya. Gumam Mbak Ani dalam hati seperti itu. Jadi letak sisi ruang ganti sama toilet itu berseberangan agak jauh dengan sisi pintu keluar aula. Karena Mbak Ani orangnya agak cuek, jadi Mbak Ani berlalu gitu aja dari aula. Begitu sampai di luar aula, Mbak Ani ngeliatin Mbak Tira yang sedang teleponan sambil duduk di depan aula. Jadi di depan aulanya ini kayak ada bangku-bangku gitulah. Setelah Mbak Tira selesai teleponan, ditanyalah sama Mbak Ani, "Ra, lu tadi selesai buang air kecil cepet banget ngilangnya." Keluh Mbak Ani seperti itu. Mendengar ucapan Mbak Ani itu, muka Mbak Tira langsung berubah keheranan. "Hah? Kapan gua ke toiletnya? Gua dari tadi duduk di sini sambil teleponan. Nggak ada orang juga yang masuk ke aula tuh." Tegas Mbak Tira seperti itu. Dengar jawaban Mbak Tira, Mbak Ani pun ngomong, "Bisa aja lu, Ra, mau nakut-nakutin gua ya. Sorry gua nggak takut sama yang begituan. Ya udah yuk jajan dulu sekalian balik. Lumayan lapar nih gua, Ra," kata Mbak Ani seperti itu. Singkat cerita, setelah jajan mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan janjian untuk bertemu lagi ketika ekskul pramuka. Dan ketika jam sudah menunjukkan pukul 2:45 pada sore hari, berarti jam 3 kurang 15 menit ya, berangkatlah Mbak Ani ke sekolah lagi untuk ekskul pramuka dengan diantar ayahnya. Karena kalau Sabtu ayahnya libur kerja dan dijanjikan akan dijemput lagi setelah selesai ekskul. Tapi sebelum berangkat, Mbak Ani udah SMS Mbak Tira, "Gue OTW ke sekolah nih, Ra." Namun nggak ada balasan dari Mbak Tira. Setibanya di sekolah, Mbak Ani nyari-nyari Mbak Tira, tapi nggak ketemu nih Sempet SMS Mbak Tira juga, "Ra, lu di mana deh?" Tapi tetap nggak ada balasan juga dari Mbak Tira. Ingat tahun 2008 dulu belum ada WA jadi masih pakai SMS. Sore itu di ekskul acaranya hanya sambutan-sambutan dari pembina pramuka yang mengumumkan kalau ingin diadakan camping pada pertemuan berikutnya. Jam 5:30 lewat, menjelang maghrib ekskul pramuka pun selesai. Mbak Ani menuju ke toilet yang ada di gedung kelas, yaitu di toilet lantai 1, karena Mbak Ani ingin buang air kecil. Menurut pengakuan Mbak Ani, dia masuk toilet nomor 2. Jadi di dalam kamar mandi wanita yaitu ada 3 toilet. Di depan ketiga toilet ada wastafel yang memanjang tanpa cermin. Kita lanjut Mbak Ani ini masuk ke toilet nomor 2, dan ternyata di toilet nomor 3 ada orangnya, karena terdengar suara flush air dari kloset. Dari situlah ada suara pintu toilet nomor 3 terbuka. Setelah itu terdengar ada suara air keran yang mengucur. Arah suaranya berasal dari wastafel. Mbak Ani berpikir ada orang cuci tangan. Selesai buang air kecil, Mbak Ani keluar dari toilet nomor 2 dan matanya langsung tertuju ke arah wastafel. Ternyata di situ ada Mbak Tira dengan posisi sudah selesai cuci tangan dan sedang mematikan keran wastafelnya. Berarti tadi yang ada di dalam toilet nomor 3 itu si Tira. Begitu pikir Mbak Ani. Sontak Mbak Ani langsung menghampirinya. Sambil cuci tangan, Mbak Ani bertanya, "Mana aja lu, Ra? Gue SMS nggak dibales. Lagi datang bulan lu ya? Kok agak pucat muka lu, Ra?" Mbak Tira pun meresponnya dengan cara tersenyum. Ditanya kok malah senyum, Ra? Tanya Mbak Ani lagi nih sambil mematikan keran wastafel yang saat itu juga ada bunyi telepon masuk di handphone Mbak Ani. Mbak Ani pun mengangkat telepon tersebut, yang ternyata ayahnya sudah menunggu depan sekolah dan menyuruh Mbak Ani segera menghampiri ayahnya. Setelah mematikan telepon, Mbak Ani pamitan ke Mbak Tira, "Ra, gue duluan ya, ayah gue udah jemput nih. Tuh ada di depan gerbang sekolahan." Begitu menurut pengakuan Mbak Ani. Mbak Tira meresponnya pun cuma menganggukkan kepalanya aja seperti ini. "Aneh lu, Ra, dari tadi. Udah, gue duluan ya. Dadah Tira," ledek Mbak Ani.
Ketika Mbak Ani sampai di depan pintu utama kamar mandi dan menutup pintunya, wah epic banget nih es. Tiba-tiba handphonenya Mbak Ani berdering lagi. Dilihatlah itu handphone sama Mbak Ani. Ternyata yang telepon itu Mbak Tira. Diangkat dong telepon masuk itu sama Mbak Ani. Kenapa, Ra? Baru tadi ketemu di kamar mandi, udah telepon aja. Mau bareng ya baliknya? Tanya Mbak Ani seperti itu. Mendengar Mbak Ani ngomong kayak gitu, Mbak Tira pun kebingungan. Apaan sih ini? Gak jelas lu. Sorry gue tadi gak balas SMS lu, soalnya gue ketiduran. Ini sekarang gue ada di depan rumah lu. Buruan balik, gue nunggu di rumah lu nih. Kita jalan yuk, kan malam minggu nih sekarang. Mendengar omongan Mbak Tira seperti itu, sontak Mbak Ani langsung merinding sekujur tubuh. Langsung pucat dan gak berani nengok ke belakang ke arah kamar mandi tersebut. Seketika itu juga telepon pun dimatikan sama Mbak Ani. Sumpah gue merinding nih es. Jadi seingatnya Mbak Ani, ketika Mbak Ani keluar dari kamar mandi, Mbak Ani sempat melihat sekilas ke arah kamar mandi untuk menutup pintu utama kamar mandinya. Katanya sih sosok Mbak Tira itu masih ada, tapi dia diem aja. Asli merinding gue es. Singkat cerita sampailah Mbak Ani di rumahnya. Dan bener aja nih es, ada Mbak Tira di rumahnya Mbak Ani, lagi ngobrol sama ibunya Mbak Ani. Pakaian yang digunakan Mbak Tira pun berbeda dari sosok Mbak Tira yang ada di kamar mandi tadi. Kalau ini kamar mandi, Mbak Tira menggunakan baju pramuka. Makin pucat dong Mbak Ani ngeliat ini semua. Loh, lu kenapa nih? Kok pucat banget muka lu? Capean ya? Ya, nggak jadi jalan malam mingguan deh. Suruh Mbak Tira seperti itu. Respon Mbak Ani pun cuma diam, antara masih shock sama ragu mau ceritain kejadiannya, karena masih ada rasa ketakutan. Nggak jadi jalan nih akhirnya mereka. Nggak lama Mbak Tira pun juga pamitan pulang. Hari Senin pun tiba. Dengan keadaan yang ceria, Mbak Ani pergi ke sekolah. Sampai di kelas ternyata Mbak Tira belum datang. Dan ketika duduk di laci meja Mbak Ani, tiba-tiba ada secari kertas yang terlipat dua, yang entah dari mana datangnya dan dari siapa juga nggak jelas. Mbak Ani penasaran dong. Dibukalah kertas itu dan Mbak Ani langsung terkejut membacanya. Kalian tahu guys apa kata-katanya? Jangan takut ya. Mbak Ani pun langsung merobek kertas itu lalu membuangnya ke tong sampah di depan kelas. Nggak lama dari itu, Mbak Tira datang dan langsung duduk sebelah Mbak Ani. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Saat itu keadaannya normal aja es. Mbak Ani bercanda seru sama Mbak Tira dan juga teman-temannya di kelas maupun di kantin. Singkat cerita, bel pulang sekolah pun berbunyi tepat di jam 6.35 sore menjelang maghrib. Ketika keluar kelas nih es, Mbak Tira kebelet buang air kecil. Diajaklah Mbak Ani. Karena Mbak Ani punya pengalaman mistis di kamar mandi, maka Mbak Ani pun bilang, gue nunggu di depan kamar mandi aja lah. Oh, oke nih, balas Mbak Tira kayak gitu. Ini kamar mandi lantai 2 ya, yang dekat sama kelasnya Mbak Ani. Setelah Mbak Tira masuk kamar mandi, gak sampai 10 detik lah, tiba-tiba Mbak Tira keluar lagi ke kamar mandi. Kaget dong Mbak Ani. Lah kok cepet banget Ra? Tanya Mbak Ani kayak gitu. Mbak Tira pun hanya tersenyum aja es, lalu berjalan menuruni tangga sekolah. Tanpa basa-basi, Mbak Ani pun mengikuti Mbak Tira yang menuruni tangga tadi. Tapi ya setelah turun tangga, udah di lantai 1, arahnya Mbak Tira tuh kamar mandi lantai 1 yang agak gelap dan sepi suasananya. Ketika sampai di depan kamar mandi lantai 1, kira-kira jaraknya 3 meter lagi lah sampai pintu utama kamar mandi. Kalau Mbak Tira sih udah percis depan pintu kamar mandi. Mbak Ani tersadar dan jadi heran dong. Lah kok ke situ Ra? Emang kamar mandi di atas lagi rusak? Belum sempat dijawab sama Mbak Tira, tiba-tiba ada yang teriak dari belakang Mbak Ani. Ani! Mbak Ani secara refleks langsung melihat ke belakang. Setelah melihat ke belakang, Mbak Ani pun refleks lagi nih langsung melihat ke depan. Dan seketika itu juga Mbak Tira yang ada di hadapannya berkata, Jangan takut ya. Panik, Mbak Ani langsung kabur menghampiri Mbak Tira yang asli yang ada di belakangnya. Mbak Tira pun bingung dan bertanya, kenapa nih? Lu ngapain ke kamar mandi di bawah sendirian? Kenapa ninggalin gue di kamar mandi atas? Mbak Ani nggak bisa menjawab, hanya bisa menarik tangan Mbak Tira untuk cepat-cepat keluar dari sekolahan. Asli merinding lagi nih gue. Lo merinding nggak?
Lanjut ya Es, sorry nih tadi ada gangguan dikit. Setelah keluar dari lingkungan sekolah, Mbak Ani menangis sambil cerita kejadian tersebut ke Mbak Tira dan juga ke ayah Mbak Ani yang sedang menjemputnya. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pengakuannya Mbak Ani sih setelah kejadian ini dia sakit demam gitu selama 3 hari. Dan Mbak Ani pun nggak masuk ke sekolahan besoknya. Nah di esok harinya Mbak Ani posisinya lagi nggak masuk sekolah nih Es. Sebelum bel masuk sekolah, Mbak Tira ke kantin dan menceritakan kejadian dialami sama Mbak Ani ke ibu kantin langganannya. Kata ibu kantin tersebut, walah ibu juga pernah pas lagi wudhu mau sholat maghrib di kamar mandi lantai 1 yang toilet nomor 3 ada suara perempuan nangis, Ra. Suaranya halus banget. Dan kata penjaga sekolah yang kurang lebih udah 20 tahunan di sini, sebut aja namanya Pak Koboy. Tinggalnya juga nggak jauh dari sekolah. Dulu pernah ada perempuan yang bundir di dekat lingkungan sekolah ini karena masalah percintaan. Dengar-dengar gitu sih, Ra. Oh gitu Bu, balas singkat dari Mbak Tira. Baru aja ibu kantin selesai menjelaskan, tiba-tiba bel masuk sekolah berbunyi. Akhirnya Mbak Tira pamitan untuk masuk kelas dan cerita pun selesai. Sebenarnya masih ada kelanjutan ceritanya Es. Ketika Mbak Ani camping pas ekskul pramuka. Tapi berhubung Mbak Ani baru cerita yang bagian ini aja, jadi kita tunggu aja pengalaman Mbak Ani yang berikutnya ya. Oke, sekian dulu cerita dari kita. Terima kasih buat Mbak Ani yang udah mau berbagi pengalamannya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian Es yang menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Oh ya buat kalian Es, kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan ke bagian malam, bisa follow IG kita di bawah ini, yaitu bagian malam. See you next video. Sekedar info aja nih Es, dan jangan berpikir gimana-gimana ya. Jadi 2 hari setelah gue record video ini, gue ngerasa agak berat di sekitaran bahu sampai lengan. Entah apa karena gue tersugesti ceritanya, lalu jadi ngerasa takut, yang akhirnya gue jadi gak enak badan. Sekali lagi, hal ini bukan untuk gimana-gimana ya Es. Jangan takut ya.